Shalom, selamat pagi Young Leaders. Apa kabar kalian semua? Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Mesti dipercaya kalian anak-anak yang luar biasa, kalian anak-anak yang diberkati, kalian anak-anak yang Tuhan pilih, kalian menjadi anak-anak yang hebat, ya. Oke, pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama, kita akan menyembah Tuhan. Ya, nanti Coach Didi akan sharing. Kita akan belajar bagaimana tentang penyembahan itu dan apa sih penyembahan itu. Nah, pagi hari ini kita akan datang ke Tuhan, ya. Sebelum kita menyembah Tuhan, saya akan bacakan satu ayat dulu di Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, firman Tuhan, kata Tuhan itu sedang mencari penyembah, ya. Nanti Coach Didi akan jelaskan kenapa Tuhan itu mencari penyembah dan penyembah seperti apa sih. Ya, teman, pagi hari ini kita sama-sama ambil waktu, kalian datang ke Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Tutup mata kalian, hentikan semua aktivitas yang lain selain kalian mendengarkan, dan kita akan menyembah sama-sama. Fokus, jangan melihat link yang lain, kemudian kalian berpindah ke link atau ke channel YouTube yang lain. Tetap di YouTube ini, ya, dan kita akan datang ke Tuhan. Oke? Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semua kasih dan karunia yang Tuhan curahkan buat setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama Young Leaders dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, biar Engkau hadir secara pribadi ke setiap rumah, setiap kami, di hati kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang memenuhi hati kami dengan kasih, dengan cinta-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa Tuhan hidup kami, penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Kau Maha Tahu, dan nilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan hatiku, jangan diam saja. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan mengenai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia buat setiap hidup kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, Yesus. Oh, Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Young leaders, coba kalian buka mata sebentar. Lagu ini berkata seperti rusa yang merindukan air. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Karena itu sebuah panggilan dalam hidup kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang baik, karena Tuhan yang luar biasa. Kalau kalian sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Tuhan sudah berikan Roh Kudus di dalam, sebagai rasa cinta kalian, sebagai rasa jatuh cinta kalian ke Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan suara kita, dengan hati kita. Firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan
mencari penyembah. Artinya apa? Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita datang ke Bapa. Kita bawa hidup kita. Penyembah seperti apa yang Tuhan mau? Yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Roh Kudus sudah ditaruh di dalam hati kita. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang ada, yang Tuhan taruh di hati kita. Ketika roh ada dalam hidup kita, ada satu pribadi yang ada di dalam hati kita. Kalau tubuh kita butuh makan. Tapi kalau roh kita butuh penyembahan. Ada bahasa roh, ada penyembahan. Untuk membangkitkan roh kita. Yang leaders, saat kita menyembah Tuhan, satu, menyembahlah dalam roh. Bawa hati kalian penyembahan kalian sesuai dengan apa yang Roh Kudus. Ketika tadi Coach Dedi nyanyikan lagu ini, kami tidak latihan. Saya tidak janjian siapapun akan menyanyikan lagu ini. Tetapi ini tiba-tiba roh yang di dalam Coach Dedi ini bicara, nyanyikan lagu ini. Saya taat, saya menyembah dalam ketaatan saya dengan Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saya nyanyikan lagu ini. Kemudian dalam kebenaran. Apa itu dalam kebenaran? Ketika kita benar-benar menyanyi, menyembah Tuhan, kalian mesti paham teks yang ada di lagu ini. Apa yang kalian ucapkan, kalian mesti paham. Tidak asal menyanyi, tidak asal sesuai lagunya seperti ini. Tapi biarlah setiap teks, setiap nada, setiap kata, kalimat yang di lagu ini kita mengerti. Dan itu sebagai benar-benar kerinduan buat kita. Kalau kalimatnya seperti ini, seperti rusa rindu. Kita tahu seekor rusa, dia itu ketika dia di padang, dia sangat menginginkan air. Untuk apa? Minum. Dia sangat haus. Ya. Dia rusa itu mencari sungai. Ya. Nah, seperti kita ini, seperti rusa ketika kita ingin mencari air. Ya, ada satu kerinduan. Ya, biarlah ketika kita menyanyi lagu ini dengan kebenaran, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Ketika kita menyanyikan jiwaku rindu engkau, benar-benar jiwa kita merindukan Tuhan. Bukan merindukan yang lain, tapi benar-benar jiwa kita merindukan Tuhan. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Ada kerinduan kita menyembah Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Ada kekuatan, ya, kita butuh kekuatan. Kita butuh perisai, kita butuh perlindungan Tuhan. Aku berserah. Kita berserah kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita nyanyikan Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Ketika kita menyebut nama Yesus, apa yang ada di hati kita? Apa biasa? Atau seperti kalian benar-benar ada kerinduan Yesus, benar-benar merindukan Yesus. Karena apa? Yesus segalanya dalam hidup kita. Yang leaders belajar kita nyembah Tuhan sama-sama.
Kemudian ada saat ketika kita menyembah Tuhan, ketika tidak menyanyikan lirik, ada saatnya kita menyembah Tuhan, kita bermazmur buat Tuhan. Kalian boleh bermazmur, bisa menyampaikan isi hati kalian. Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau luar biasa. Atau kalian bisa berbahasa roh. Biar roh kalian berkomunikasi dengan roh Tuhan. Contoh ketika kita selesai biasanya nyanyi ya satu lagu. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kemudian kita bermazmur. Oh, Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Oh, kalian juga bisa ungkapkan rasa cinta kalian ke Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, ku sayang Engkau Tuhan. Oh, we love you Lord, we love you Lord, we love you Lord. Atau kalau kalian ingin berbahasa roh boleh. Biar rohmu bebas menyembah Tuhan. Biar rohmu bebas menyembah Tuhan. Yang leaders kita akan praktek sama-sama ya. Kita akan menyembah Tuhan, nyanyikan dengan penuh pengertian, nyanyikan dengan roh dan pengertian. Ya, kita akan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Oh. Naikkan ucapan syukur kalian, bahwa penyembahan kalian, naikkan suara kalian yang terbaik untuk Tuhan. Oh Yesus, Engkau kekasih hatiku Tuhan. Oh, tidak peduli suara kalian bagus atau enggak. Yang penting hati kalian tertuju ke Tuhan. Kalian naikkan suara kalian yang terbaik, ucapan syukur kalian, rasa cinta kalian ke Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, Kau
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Dan Tuhan berbicara buat setiap hidup kami, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara, Tuhan. Berikan kami pengertian dalam kami menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang leaders, tadi Coach Jadi sampaikan kita belajar sama-sama tentang menyembah Tuhan. Ya, tadi di firman Tuhan berkata Tuhan itu sedang mencari. Kenapa sih Tuhan itu mencari? Karena tidak banyak orang yang menyembah Tuhan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Seringkali banyak orang menyembah Tuhan ya hanya rutinitas. Pokoknya devotion setiap pagi jam 8 mulai dengan penyembahan, nyanyi, ya udah ikut nyanyi aja. Sesuai coachnya memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, ya udah ikut nyanyi. Sambil kalian nyanyi, mungkin kalian sambil beraktivitas yang lain. Ya, misalkan kalian sambil nyanyi, ya, sambil bermain game, atau kalian sambil nyanyi sambil gambar-gambar, atau kalian sambil makan atau sambil nyemil ya, makanan kecil. Nah, coba ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan itu sedang mencari dalam roh. Artinya apa? Kita menyembah Tuhan, fokuskan ketika kalian menyembah Tuhan, kalian fokus datang ke Tuhan. Hentikan semua aktivitas yang lain, kalian benar-benar datang ke Tuhan, menyembah Tuhan. Setiap jam 8 pagi, setiap devotion mulai, itu waktunya kalian duduk, lihat, dan kalian ikut menyembah. Bukan melakukan aktivitas yang lain, tapi ikut menyembah. Kenapa? Ketika roh kalian ada di dalam kalian, ketika menyembah, kalian sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Itu seperti ibadah, kalian juga seperti ibadah itu bahwa kalian sedang berkomunikasi dengan Tuhan yang menciptakan kalian, yang menentukan nasib kalian, yang menentukan masa depan kalian. Ketika kita menyembah Tuhan dan Tuhan disukakan, Tuhan akan jamin hidupmu. Tapi ketika kalian menyembah Tuhan, kalian santai menyepelekan atau kalian tidak melakukan tidak dengan sungguh-sungguh, ya bagaimana Tuhan itu bisa melihat hidup kalian dan bagaimana Tuhan berkenan. Maka Tuhan kata menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Dengan benar kalian menyembah Tuhan, dengan hati yang benar kalian menyembah Tuhan, dengan hati yang siap, dengan benar-benar kalian ketika kalian nyanyikan Yesus, benar-benar kalian dari hati kalian kata Yesus, karena aku cinta Tuhan Yesus. Bahkan dengan lagu sukacita pun, lagu cepat, lagu sukacita pun kalian ketika segala puji syukur, ketika kalian bersukacita, bersyukur, kalian nyanyikan dengan benar-benar ucapan syukur. Ya. Jadi dalam roh dan kebenaran ada Roh Kudus yang menuntun kita ketika kita menyembah Tuhan. Kenapa sih kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang tahu yang Tuhan mau. Kalau kita menyembah Tuhan, ya, lagu yang kita mau tentukan nyanyi lagu apa, kita tanya Roh Kudus. Roh Kudus, pagi ini kira-kira ya Tuhan itu pengen aku nyanyi lagu apa. Nah, Roh Kudus nanti masuk ke memberikan sinyal ya di dalam hatimu, misalkan tadi ya nyanyikan lagu ini seperti Rusa Rindu Sungaimu gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam hati kalian ketika ada Roh Kudus, dia akan berbicara. Nah, itu adalah penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Kata worship, kata menyembah itu awal mula ya adalah ketika Abraham ya di Kejadian 22 ya Abraham diminta Tuhan untuk datang untuk menyembah. Ya. Saya bacakan ya di Kejadian 22 ayat yang pertama. Ya, mulai ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham.
Nah ini Allah mencoba Abraham. Mencoba Abraham. Ya, kata garis bawahi kata mencoba ya. Mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Coba, ini Allah mencoba Abraham. Abraham disuruh Tuhan untuk apa? Mempersembahkan, ya, pergilah dan persembahkanlah dia. Bayangkan mamahmu atau papahmu disuruh Tuhan mempersembahkan kamu tidak tahu, ya, kan sesuatu yang tidak gampang. Kamu sebagai korban, kamu dibakar sebagai korban bakaran, ya, bayangkan. Nah, Abraham taat. Apa yang dia lakukan? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya. Kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Nah, kata sembahyang ini yang adalah kata pertama yang muncul yang disebut sebagai worship. Ya, kata aku akan sembahyang, artinya aku akan mempersembahkan atau worship. Ya, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ya, ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Ya, ini bapak dan anak sangat, istilahnya sangat dekat, ada kedekatan, suatu yang antara ayah dan anak ya. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Anaknya tanya, ini sudah ada kayu, sudah ada api, ya. Sekarang yang dikorbankan siapa? Ya, pertanyaannya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, Abraham tidak jawab kamu, ya. Mungkin kalau dikatakan kamu nanti yang akan saya korbankan, anaknya akan kabur, ya, ketakutan. Ya, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya dia di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, ini anaknya mau disembelih. Ya, tetapi berserulah malaikat Tuhan di langit. Abraham, Abraham, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Ini Abraham sudah pegang pisau, anaknya sudah siap dipersembahkan istilahnya ya, sudah siap dibunuh ya, dan dipersembahkan. Tapi Tuhan berfirman, jangan bunuh itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab Tuhan telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tiba-tiba Tuhan, singkat cerita, disediakan anak domba kambing ya, untuk mengganti anaknya itu, untuk sebagai korban penyembahan. Tapi penyembahan ya, korban yang utama adalah apa yang kau cintai. Ya. Ketika kalian menyembah Tuhan, ya, ketika kalian berfokus yang lain, berarti ketika kalian menyembah Tuhan, kalian punya handphone 2 ya, kalian fokus main game. Pertanyaannya, apa yang kau cintai? Kau menyembah Tuhan atau kalian menyembah yang lain, bermain game? Atau kalian sedang buka YouTube, atau kalian sudah sedang buka yang Instagram atau yang lain? Ketika kalian menyembah Tuhan, ya, fokuskan penyembahan ke Tuhan. Sebagai apa? Kalian, korbanmu itu apa? Dirimu sendiri. Korbanmu itu apa? Aktivitasmu. Hentikan semua aktivitas, datang ke Tuhan sebagai korban penyembahan. Itu yang
berkenan di hadapan Tuhan. Oke, yang leaders, kalian dalam menyembah Tuhan, suara tidak perlu yang bagus. Naikkan sesuai dengan Roh Kudus. Kalian minta lagu, diminta oleh Roh Kudus nyanyi lagu apa untuk menyembah Tuhan. Mungkin lagunya simpel. Kalau kalian tidak bisa lagunya, kalian tiba-tiba muncul lagu, misalkan muncul lagu Bapa sentuh hatiku, ya. Kalian bisa cari liriknya dan nyanyikan dengan pengertian. Oke, yang leaders, kita akan sekali lagi kita akan belajar sama-sama menyembah Tuhan. Untuk challenge minggu ini, ya, saya berikan tantangan kalian. Ya, kalian belajar, tanya Roh Kudus, ya, mau nyanyi lagu apa? Kira-kira Tuhan, engkau pengen aku tuh nyanyi lagu apa? Kemudian kalian video diri kalian sedang menyembah. Ya, kalian datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, berikan penyembahanmu yang terbaik. Ya, itu untuk challenge untuk minggu ini. Ya, kalian datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, nyanyikan dengan segenap hati, dengan pengertian. Setiap kata, setiap kalimat kalian memahami. Oke? Kita akan sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Sekali lagi, menyembah Tuhan dengan pengertian. Tidak perlu kalau langsung kalian hafal, kalau bisa dihafalkan teksnya, tapi kalau enggak, kalian mungkin bisa lihat teksnya, ya, sambil kalian nyanyi. Pastikan kalian memahami apa yang kalian nyanyikan. Seringkali ada banyak lagu-lagu di luar sana, ya, yang kalian hanya menyanyikan, tetapi artinya kalian tidak tahu, ya. Itu berbahaya kalau kalian tidak memahami arti. Kalian bisa menyanyikan dan itu bisa terjadi kalau misalkan lagunya, ya, contoh kalau yang kalian nyanyikan misalkan satu kalimat yang negatif, aku menyerah, ada lagu itu, aku menyerah, ada lagunya, kalian tahu sendiri kan, ada lagu yang viral itu yang mengatakan aku menyerah. Nah, kalian ketika kalian nyanyikan lagu itu aku menyerah, kalian menjadi orang yang gak mudah menyerah. Ya. Tapi kalau kalian menyanyikan sesuai, kalian mengerti artinya, kalian memahami, ya, itu akan mengubah hidupmu. Ya. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kita datang ke Tuhan. Kita akan datang ke Tuhan, kita akan nyanyikan satu lagu, Bapa sentuh hati. Minta Tuhan sentuh hidupmu. Ya. Minta Tuhan sentuh setiap bagian yang mungkin kalian ada luka di hati kalian. Biar Tuhan sembuhkan. Mungkin kalian marah dengan orang tuamu hari ini. Mungkin kalian saat ini juga marah dengan temanmu atau dengan saudaramu. Kamu sedang punya masalah apapun juga. Kalian sedang, ya, di hati kalian sepertinya kamu butuh jawaban. Minta Tuhan sentuh hidupmu dan ubah hidupmu. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, sama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, betapa ku mencintai segala yang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau menyentuh bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Taruh tangan kalian di hati kalian dan tirukan doaku sendiri. Tuhan Yesus, sentuh hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan semua pelanggaranku Tuhan. Kalau kami jauh daripada Engkau Tuhan, ampuni Tuhan. Bahwa kami dekat Tuhan, bahwa kami semakin mendekat dengan Engkau Tuhan. Sentuh hidup kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sentuh hidup kami Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Kau terus jamah hidup kami, Kau terus jamah hati kami, dan jadikan kami baru setiap pagi. Kau yang perbarui setiap hati kami Tuhan. Selalu setiap pagi Tuhan, Kau baru hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar Kau yang meteraikan firman-Mu dan terus Tuhan beracara dalam hidup kami. Pembelajaran sepanjang hari ini Kau yang memberkati, berikan kami hikmat, berikan kami kecerdasan, berikan kami kepandaian, berikan kami keterampilan, berikan kami ide-ide kreatif Tuhan, untuk kami menyelesaikan setiap tugas-tugas kami. Kami minta setiap penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya, dan Kau meteraikan juga firman-Mu masuk dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua yang diberkati berkata amin. Amin. Tetap semangat ya. Saya ingatkan ada challenge hari ini, nanti dilihat di Google Classroom kalian, ada challenge untuk kalian buat video penyembahan kalian. Tuhan Yesus memberkati.